dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Jika pelanggan peduli, maka aktivitas tersebut bernilai. Jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Tidak. Jika jawabannya tidak, maka kan pelanggan membutuhkannya. Itu berarti aktivitasnya bernilai. Semacam itu. Nah, sekarang kalau kita mempunyai aktivitas yang tidak bernilai, bagaimana cara mengeliminasinya? Sebentar. Oke. Jadi untuk mengeliminasi non value added activities, yaitu dengan mengeliminasi aktivitas yang boros, mengeliminasi akar penyebab masalah, mengurangi beban kerja, kemudian tingkatkan metode kerja dan meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Ini adalah cara mengurangi yang tidak bernilai tambah. Untuk indikator, teman-teman silakan dibuka halaman 2.18 tabel 2.7. Di situ jelas ada matriks analisis aktivitas. Di situ jelas kalau jawabannya iya, kalau jawabannya tidak, berarti dia tergolong yang non value added, yang bermanfaat bagi organisasi atau yang bermanfaat bagi pelanggan. Di situ ada keterangannya di tabel 2.7. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2. Halo teman-teman. Jadi di kegiatan belajar 1 ini kita mengetahui bahwa biaya itu ada 3 jenis. Saya rangkum. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel ada beberapa macam itu tadi, ada variabel murni, ada variabel tingkat. Juga pada biaya tetap ada yang bertingkat juga, pada angka tertentu dia akan naik. Kalau campuran berarti kombinasi atau jumlah antara variabel tetap dan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kalau diketahuinya biaya campuran, maka harus dipisahkan. Bagaimana caranya? Ada beberapa metode untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oke, itu tadi sudah kita baca, sudah kita pelajari. Sedangkan untuk mencari tahu biaya aktivitas itu ada 3 macam juga, yaitu aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang bernilai tambah ada untuk konsumen dan ada untuk organisasi. Macam itu. Itu untuk kegiatan Oke. Contoh aktivitas yang penambah nilai bisnis dalam perusahaan. Menambah nilai bisnis. Contohnya aktivitas produksi, memproduksi barang, memproduksi barang, pemasaran, itu kan menambah nilai. Maksudnya
kalau kita memproduksi, kita menghasilkan barangnya bisa dijual, semacam itu. Kan kalau di sini kan disebutkan pengulangan itu tidak bernilai. Tapi kalau dilakukan, misalnya kita memproduksi barang itu bernilai tambah, proses bernilai tambah. Tapi kalau barangnya rusak, kita kan memproduksi ulang. Nah, ulangnya ini, re-nya ini, seperti ada di halaman 2.18, ini yang disebut aktivitas tidak bernilai tambah, semacam itu. Rework berarti mengerjakan ulang. Kalau kita mengerjakan sekali, kita memproduksi, berarti kita melakukan aktivitas bernilai tambah, macam itu. Jadi contohnya adalah aktivitas produksi, aktivitas pemasaran. Kemudian ada yang bisa kasih contoh lagi, teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan contoh mengenai aktivitas bernilai tambah. Halo. Loh, tidak. Ya, Mbak Fevi, sudah jelaskah? Mohon maaf, sebentar ini. Oke. Kalau gitu, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2, kita istirahat sebentar. Oke, sambil pahami lagi kegiatan belajar 1-nya. Oke, kita istirahat 5-10 menit. Sampai jumpa lagi.